Puji Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Wahyuda Marbun. Saya dari Prodi Teologi. Hari ini saya mau berbagi bagi kita semua sedikit renungan firman Tuhan tentang pengabaran Injil. Teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa sebagai orang Kristen kita mendapatkan amanat agung ketika Yesus ingin naik ke sorga, di mana yang tertulis dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-9. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dari ayat ini perintah Yesus terakhir kalinya sebelum dia naik ke sorga, di mana kita sebagai orang Kristen harus menghidupi firman Tuhan ini. Tapi itu sebagai ayat pembuka kita. Hari ini kita mau belajar dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Dan ayat yang ke-23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Kita tahu bahwa kitab Filipi ini ditulis langsung oleh Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Dari hal ini kita boleh belajar, teman-teman, bahwa dalam kondisi terburuk pun tidak ada syarat atau tidak ada alasan supaya untuk kita tidak namanya memberitakan Injil. Paulus dalam kondisi yang tidak sangat baik, dalam kondisi di penjara, dia masih mau berkata bahwa hidup ini harus memberikan buah. Kita masih boleh sama-sama belajar dari Rasul Paulus, yang bagi saya dalam hal penginjilan saya lebih suka membahas tentang Paulus, di mana banyak hal yang kita tahu dari dia, dalam bahkan sampai di kitab Filipi pun kita dapat menemukan banyak kata bersukacitalah. Ada diulang-ulang dikatakan bersukacitalah. Sedangkan kitab ini ditulis di penjara. Inilah suatu bentuk keharuman yang ditampilkan oleh Paulus sebagai seorang yang menerima Yesus. Kita tahu yang latar belakangnya adalah seorang yang pembantai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi oleh pertemuan dia kepada Yesus dalam perjalanannya, Yesus menghampiri dia dengan rupa cahaya yang menyinari dia dan berkata kepadanya pada saat itu, dan dia pun mengikut Yesus. Dan tidak hanya di situ, dia juga memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat. Dan kita boleh sadar, kita boleh belajar bahwa kita orang Kristen bukan sekedar orang Kristen mengikut Yesus, tapi di mana kita boleh menjadi pengikut Yesus dan membawa orang-orang untuk mengikut Yesus. Paulus mengambil langkah ini. Dia bukan sekedar bertobat percaya kepada Yesus, melainkan dia mau mengajak orang untuk mendekat kepada Yesus, bahwa menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam kondisi terburuk kita, terkadang kita merasa menyalahkan Tuhan. Kadang kita merasa bahwa diri kita tidak berharga. Kadang kita merasa bahwa diri kita tidak begitu penting. Tapi Tuhan berkata lain dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Kita bisa menemukan banyak. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Tuhan berkata, engkau biji mataku. Kita dikatakan sampai anaknya. Kita tahu tuh, Tuhan adalah tokoh utama dalam Alkitab. Tokoh yang penuh kasih, yang sungguh luar biasa, mengajarkan pada kita semua tentang kasih. Tapi dia menuntun kita hari-hari ini, teman-teman yang ada di rumah dimanapun, bahwa zaman sekarang ini dalam mendekati 5.0, di mana teknologi akan mulai menguasai dunia ini, di mana kita harus mulai giat. Kita harus memaparkan niat kita untuk memberitakan Injil, bukan sekedar sebagai orang Kristen percaya Yesus ikut melayani, tapi lewat hidup kita juga kita serahkan seluruhnya. Kita bukan menjadi seorang pelayan full time, tapi menjadi seorang yang full heart kepada Tuhan. Mari kita sama-sama boleh belajar dari Rasul Paulus ini. Singkat saudara, di mana dalam kondisi terburuk kita, kita harus tetap menyampaikan Injil. Bahkan dalam surat-surat, di surat Filemon juga, di surat Kolose juga, ketika dia di penjara, dia masih menyempatkan dirinya menuliskan surat untuk jemaat-jemaat di Kolose, untuk jemaat di Filemon. Ini sungguh luar biasa, pelajaran yang berharga yang boleh kita dapat, di mana betapa pentingnya jiwa-jiwa itu. Kita harus menaruhkan kecintaan kita kepada yang namanya jiwa-jiwa. Mari saudara-saudara, teman-teman yang ada di rumah, kita boleh belajar
lewat Rasul Paulus yang sungguh luar biasa. Bahkan ada ayat yang ketiga pasal yang pertama, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Bayangkan saudara, ketika dia mengingat jemaat-jemaat yang ia tinggalkan, dia masih ada ucapan syukur yang sungguh luar biasa. Ini suatu keharuman yang ditampilkan, yang bahkan manusia, kita berpikir secara logika ini hal yang bodoh. Bayangkan ketika kita mengabarkan Injil, sesuatu yang dipandang baik, justru kita di penjara. Ini adalah sesuatu hal yang paradoks bagi kita. Tapi di mana ini adalah tuntutan kita. Kita harus berani mengambil risiko sebagai anak-anak Tuhan, untuk namanya menjangkau jiwa-jiwa. Kalau kita membaca kitab Wahyu, sungguh mengerikan saudara. Sepertiga bintang itu dijatuhkan. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh tinggal diam. Kita sebagai anak-anak muda, terkhususnya kita adalah tiang-tiang gereja pada akhir zaman ini. Mari kita sama-sama boleh mengabarkan Injil, saling mengingatkan, saling memberikan firman, saling sharing. Ini akan menambah kekuatan iman kita, meneguhkan iman kita, sehingga yang awalnya kita merasa ragu, kita merasa takut, kita yang merasa tidak layak, kita boleh dimenangkan, kita boleh menerima Injil. Mari kita sebarkan Injil dimanapun kita berada, jangan berhenti. Ingat Paulus, bahkan saat dia di penjara, dia masih berkata pada ini ke-12 pasal yang pertama, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Wow, sungguh luar biasa saudara. Segala sesuatu yang dialami bukan menjadi suatu hal yang membuat dia bersungut-sungut, melainkan dia mengatakan bahwa yang dia alami adalah itu yang telah menyebabkan yang namanya kemajuan Injil. Mari kita boleh sama-sama belajar dari Rasul Paulus tentang yang namanya pengabaran Injil, supaya kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita menghidupi firman Tuhan bukan sekedar sebagai orang Kristen yang semata-mata orang Kristen, tapi kita boleh saling menguatkan, saling memberitakan firman Tuhan ke orang-orang terdekat kita, mulai dari mungkin keluarga, teman-teman di sekolah, di perkuliahan, bahkan di pekerjaan. Boleh kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan sehingga kita semua boleh mengenal Yesus. Sekian renungan singkat dari saya, Wahyuda Marbun. Semoga kita boleh sama-sama diberkati. Saya berharap kita semua boleh sama-sama ikut serta dalam yang namanya pengabaran Injil. Kita boleh menjadi seorang nelayan penjala manusia. Sekian dari saya mengucapkan Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.